Bab 10. Pelatihan. Berita tentang Wira yang mengikuti tes dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Wira cukup terkenal di kota karena bukan seorang elementalis. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Wira masih punya harapan dalam membangkitkan elemennya. Sudah sekian lama, namun ia masih berpikir bahwa dia bisa membangunkannya. Ada pula yang pesimis dan merasa bahwa Wira hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri, dan yang lain merasa ada kemungkinan besar Wira akan terbangun elemennya. Mereka semua tidak sabar menunggu ujian selanjutnya terjadi. Apa yang akan terjadi hari itu tidak diketahui, tapi yang mereka tahu adalah pasti akan ada keributan hari itu, dan mereka semua menantikannya. Orang-orang membenci kebosanan, jadi ketika mereka tahu sesuatu akan terjadi, mereka pasti merasa bersemangat. Mereka tidak peduli jika itu adalah kemalangan orang lain, asal tidak berdampak pada diri mereka. Mereka baik-baik saja dengan hal itu. Yang terpenting adalah ada pertunjukan seru, pikir mereka. Tidak ada hal besar yang terjadi di kota sejak Jonas menjadi terkenal dan Wira gagal saat ujian 3 tahun lalu. Meskipun Wira yang mengikuti tes ulang bukanlah sesuatu yang besar, setidaknya hal itu akan memberi mereka sesuatu untuk dibicarakan selama beberapa waktu. Lumayan buat bahan gibah, apapun hasilnya. Sementara itu, Wira memulai latihan kerasnya sekali lagi. Hanya saja kali ini seluruh fokusnya ditempatkan pada upaya memahami elemen petir. Sebelum memulai, dia tahu ini akan sulit. Saat ini, dia mengutuk pria itu karena tidak memberitahunya betapa sulitnya itu. Sebenarnya pria itu dengan jelas memberitahunya, tetapi Wira tidak terlalu memperhatikan saat itu. Jadi ketika dia mendengarnya, dia tidak berpikir itu akan sulit. Dia berada dalam kondisi yang terlalu bersemangat. Pria itu tidak mengira dia akan mengingat dengan jelas semua yang diberitahukan padanya dengan benar. Suwe, ini tidak mungkin. Aku sudah mempelajari ini sejak lama, tetapi masih belum membuahkan hasil. Wira merasa sedih. Siapa tahu memahaminya akan sangat sulit. Yang lebih buruk adalah kenyataan bahwa ini adalah elemen yang selaras dengannya. Betapa sulitnya memahaminya. Apakah elemen lainnya akan seperti itu? Ya, dia benar-benar tidak ingin mengetahuinya dalam waktu dekat. Selama 3 hari terakhir, Wira datang ke ruang sapu jagat untuk mencoba memahami elemen petir. Tetapi belum ada kemajuan yang dicapai. Dia terlalu sering memandanginya sehingga bahkan ketika dia menutup matanya, yang dia lihat hanyalah kilat. Wira lalu meninggalkan ruang sapu jagat dan mencoba menenangkan pikirannya. Dia pun perlahan mulai memikirkan tentang petir dan bagaimana itu. Setelah 1 jam dia tidak mendapat apa-apa. Apakah aku harus mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang lagi? Meskipun dia telah membangkitkan sebuah elemen, dia sudah melewati waktu yang tepat untuk berkultivasi. Satu-satunya hal yang mungkin bisa membantunya adalah elemen langkanya. Tetapi dia tidak menginginkan itu. Dia ingin masuk akademi dengan posisi yang bagus, bakat yang bagus, dan juga dengan kebanggaan. Bagaimana perasaan para siswa jika seseorang yang bisa dikatakan terlambat berkembang masih memiliki bakat yang rendah? Dia akan kembali menjadi bahan tertawaan. Wira pun mencoba menenangkan dirinya lagi. Dia masih punya waktu, tidak perlu memikirkan semua ini sekarang. Dia tidak ingin ada yang mematahkan semangatnya. Jadi, ini adalah pilihan terbaik. Menghilangkan pikiran negatif memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Kecuali jika dia mengalami depresi berat, maka pada dasarnya hal itu hampir mustahil. Martha tidak terlalu mengkhawatirkan Wira karena dia tahu bahwa Wira telah membangkitkan sebuah elemen.
Meskipun bakatnya buruk, itu tidak terlalu penting dengan kemampuannya itu. Dia tahu selama Wira bertekad, dia pasti akan berhasil. Dia tahu betapa keras kepalanya dia ketika dia menginginkan sesuatu. Dan juga, dia tahu betapa Wira sangat menginginkan ini. Beberapa orang yang dekat dengannya mengangkat topik tentang Wira yang akan mengikuti tes lagi. Dan beberapa bahkan menyarankan agar Wira tidak melakukannya. Mereka merasa jika hasilnya sama, Wira akan putus asa. Benar-benar sulit baginya selama bertahun-tahun. Jika hasilnya sekali lagi menunjukkan hasil yang sama, yaitu dia tidak memiliki afinitas, konsekuensinya akan lebih buruk daripada yang pertama kali. Martha mengatakan kepada mereka semua bahwa itu bukan keputusannya, dan Wira bukan anak kecil lagi. Dia bisa membuat beberapa keputusan untuk dirinya sendiri sekarang. Karena dia bilang dia ingin mengikuti tes ulang, dia pasti punya alasannya. Dan dia meyakinkanku bahwa apapun hasilnya, hal itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Mereka memandangnya dan merasa bahwa Martha sama gegabahnya dengan anaknya. Beberapa bahkan pergi dengan marah karena mengira dia tidak ingin mendengar apa yang ingin mereka katakan. Martha tidak berusaha menghentikan mereka, karena dia tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tetapi mereka pasti akan mengerti ketika saatnya tiba. Dia melihat betapa kerasnya Wira berusaha memahami elemen tersebut, sehingga dia dapat meningkatkan kemampuannya. Terlepas dari segalanya, dia sangat berbakat, sangat senang melihat betapa pekerja kerasnya Wira. Kemudian saat makan malam, Wira memberitahunya kepada Martha bahwa betapa sulitnya baginya untuk memahami elemen tersebut. Tidak ada yang instan di dunia ini, anakku. Ya, segala sesuatu membutuhkan waktu dan ketekunan. Tidak ada seorang pun yang bangun dengan kesuksesan dalam semalam. Kamu mungkin berbakat tetapi malas. Seseorang yang memiliki bakat rata-rata pasti akan melampauimu jika dia bekerja keras. Berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Di balik setiap individu yang sukses ada hari-hari kerja keras murni yang tak terhitung jumlahnya. Ingatlah ini, orang tidak peduli dengan perjuangannya, hanya hasilnya. Martha menasehatinya dengan lembut. Dia tahu yang dibutuhkan Wira saat ini adalah waktu. Seiring berjalannya waktu, jadi dia pasti bisa mencapai semuanya. Jadi Martha ingin memastikan bahwa suaminya tidak terburu-buru saat melakukan sesuatu, agar dia tidak melakukan kesalahan. Wira lalu menatap ibunya lama sekali dan kata-katanya terus terngiang-ngiang di kepalanya. Terkadang dia merasa ibunya terlalu bijaksana untuk orang seusianya. Dia tidak pernah mengatakan hal ini. Dia tahu betapa galaknya dia. Suatu saat, dia membekukan ayahnya karena mereka sedang bertengkar. Martha adalah seorang elementalis air, jadi dia juga memiliki kemampuan untuk membekukan sesuatu. Mirip Aurora, dia belum pernah memberitahunya nilainya atau berapa tingkat bakatnya. Tetapi Wira tahu itu pasti tidak lebih rendah dari ungu, bahkan mungkin lebih tinggi. Tetapi Wira sungkan untuk menanyakan pada ibunya. Wira tidak pernah mencoba membuatnya kesal karena dia hanya membekukan kakinya ke tanah dan menurut dia melatih dia sepuasnya. Dengan begitu tidak ada cara baginya untuk lari. Setelah mencapai tahap tertentu dalam kultivasi, seorang elementalis akan memiliki manipulasi yang lebih baik atas elemennya dan akan dilengkapi dengan penggunaan jarak jauh. Sederhananya, mereka dapat mewujudkan elemennya untuk menyerang, bertahan, dan ketika berada di tempat di mana elemen tersebut berada, berlimpah, mereka memiliki keunggulan dibandingkan yang lain.